Hai kawan Wahana Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas panduan dan cara untuk mengisi e-kinerja di PMM, khususnya bagi guru dan kepala sekolah. Sebelum masuk ke tutorialnya, video ini akan dibagi ke dalam dua tahap, yaitu pertama ringkasan tentang panduan tersebut, kemudian baru kita masuk ke tutorial cara pengisiannya. Sebelum itu, bantu kami berkembang dengan cara share, komen, like, dan tentunya subscribe channel Wahana Edukasi. Mari kita mulai. Di bagian pertama ini saya akan memaparkan ringkasan singkat bagaimana pola pengisian e-kinerja melalui PMM bagi guru dan kepala sekolah. Yang perlu diketahui pertama yaitu bahwa ini akan menggantikan e-kinerja BKN yang sebelumnya kita isi di tahun 2023. Karena e-kinerja yang baru bagi guru dan kepala sekolah ini yang melalui PMM itu sebenarnya sudah sinkron dengan e-kinerja BKN. Jadi khusus guru dan kepala sekolah akan mengisi melalui e-kinerja yang ada di PMM. Apa saja yang berubah? Secara umum, tahapannya masih sama, akan tetapi bagi guru dan kepala sekolah ketika nanti kita mengisi melalui PMM, ini lebih ringkas daripada ketika mengisi melalui e-kinerja BKN. Nah, nanti akan ada 4 variabel secara umum ya yang akan diisi baik oleh guru dan kepala sekolah, yaitu yang pertama itu ada praktik kerja. Praktik kerja tentunya dilakukan oleh guru yang menjadi prioritas. Nanti ini bagi guru dan kepala sekolah, dua-duanya ya. Kalau kepala sekolah, kalau guru praktik kerja, kalau kepala sekolah itu nanti bisa dia praktik pemimpinan di sekolah. Nah, masing-masing nanti guru dan kepala sekolah itu memilih indikator yang disarankan sesuai dengan raport pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti di sini akan ada 8 subindikator. Nah, nanti akan dipilih salah satu yang akan diintervensi. Akan ada rekomendasi yang diberikan sesuai dengan raport pendidikan. Jadi indikatornya sesuai dengan raport pendidikan, itu yang akan dipilih. Bagaimana dengan rekan-rekan guru di PAUD yang misalnya belum familiar dengan raport pendidikan, dengan indikator-indikatornya? Itu bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah nanti yang mana yang akan dicoba di satuan pendidikan masing-masing ya, yang mana yang akan diintervensi di SKP ini. Nah, kemudian yang kedua ada pengembangan kompetensi ya. Pengembangan kompetensi ini statusnya ya, kalau di status penilaian ini dipertimbangkan, kalau yang tadi itu dinilai. Jadi kalau guru itu dinilai oleh kepala sekolahnya. Nah, kemudian untuk pengembangan kompetensi itu menjadi bahan pertimbangan penilaian, tapi tetap harus dilaksanakan dengan poin minimal di setiap semester itu ada 32 poin. Ya. Jadi nanti ini juga tinggal dipilih sebenarnya apa saja yang ingin dikembangkan, nanti akan ada angka atau poin-poin yang terlihat. Kemudian ada perilaku kerja yang ini seperti sikap ASN ya, yang akan dinilai oleh kepala sekolah juga, ini juga bagian penilaian. Dan terakhir ada dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan baik oleh guru dan kepala sekolah. Nah, misalnya guru itu terdiri dari K3 atau kurikulum operasional satuan pendidikannya, ada SK tugas tambahan, daftar kehadiran di kelas atau absensi seperti itu ya. Nah, ini yang akan dikumpulkan. Nah, lebih kurang ini 4 poin utama yang akan kita isi di SKP melalui e-kinerja di PMM ya, sekali seperti ini. Nah, pada periode ini guru ASN dan non ASN itu tetap dianjurkan untuk ikut mengisi e-kinerja melalui PMM. Jadi bukan hanya yang ASN ya,
Jadi yang non ASN pun ini perlu atau dianjurkan untuk ikut mengisi e-kinerjanya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya yang ASN, ini yang non ASN pun itu masih bisa mengisi, jadi bisa tetap dinilai oleh kepala sekolah. Jadi mulai Januari ini Bapak Ibu guru itu sudah mulai bisa mengisi perencanaan kinerja melalui PMM. Ya, ini untuk guru. Sementara untuk kepala sekolah, nanti kepala sekolah ini berperan sebagai, kalau dia sebagai atasan berarti untuk menyetujui dokumen dan melakukan observasi terhadap guru. Ya, ini kepala sekolah, jadi dia yang akan menilai gurunya. Kemudian kalau dia sebagai pegawai, itu nanti kepala sekolah juga mengisi SKP melalui tahapan pengelolaan kinerja itu mulai 15 Januari. Jadi kalau sebagai pegawai sendiri, nanti kepala sekolah dinilai oleh pegawai di atasnya. Kalau tidak salah akan dinilai oleh pengawas sekolah. Jadi kalau guru itu nanti dinilainya oleh kepala sekolah. Nah, tahapannya bagaimana? Nanti untuk SKP yang e-kinerja melalui PMM ini, untuk guru dan kepala sekolah itu akan mengisi SKP 2 kali dalam setahun. Jadi ada 2 periode atau kita mengisinya per semester, yaitu dari bulan Januari sampai Juni untuk periode pertama, siklus pertama begitu ya, dan Juli sampai Desember untuk siklus kedua. Jadi sesuai semester pembelajaran ya, kita mengajar di satuan pendidikan. Nah, tahapannya di bulan Januari itu baru pengelolaan atau kita mengisi SKP-nya. Nanti kita diskusi persiapan di bulan Februari, ini masih pengajuan ya. Jadi diskusi Februari, kemudian bulan Maret itu observasi kinerja dan tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, kemudian refleksi. Secara umum tahapannya seperti ini. Jadi nanti ketika mengisi SKP yang sekarang jangan bingung kok belum bisa melakukan upload dokumen dan lain-lain begitu ya. Jadi sekarang itu tahapan kita hanya pada pengisian SKP. Setelah pengisian pun nanti harus menunggu persetujuan dari kepala sekolah atau yang menilai. Kalau bagi guru dan kalau kepala sekolah berarti yang menilai di atasnya, seperti itu. Nah, ini ringkasan singkat tentang panduan e-kinerja melalui PMM. Jika teman-teman ingin mendownloadnya yang lengkapnya, linknya bisa melalui Linktree/pengelolaan kinerja PMM. Di sini ada panduannya, surat edarannya lengkap, jadi teman-teman juga bisa baca. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dalam video ini, bagaimana mengakses dan mengisi SKP ini melalui PMM.